Hari ini kita akan membahas tentang hikmah muta'aliyah. Apa sih hikmah muta'aliyah itu? Hikmah muta'aliyah adalah salah satu aliran filsafat Islam yang dikembangkan oleh Mulla Sadr atau Sadr ad-Din Asyirazi, seorang filsuf Persia pada abad ke-17. Istilah hikmah muta'aliyah berarti kebijaksanaan transenden atau filsafat yang tinggi atau tertinggi. Penjelasan hikmah muta'aliyah. Definisi: hikmah muta'aliyah merupakan gabungan dari filsafat rasional atau peripatetis seperti yang dikembangkan oleh Ibnu Sina, falsafah iluminasi seperti yang dikembangkan oleh Suhrawardi, irfan atau mistisisme, pengetahuan langsung makrifat yang diperoleh dari pengalaman spiritual para sufi, dan wahyu atau ajaran Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Mulla Sadr menyatukan pendekatan-pendekatan ini dalam suatu sistem filsafat yang integratif dan transendental. Kemudian, prinsip-prinsip utama hikmah muta'aliyah. Berikut beberapa prinsip penting dalam filsafat ini. 1. As-sholat al-wujud atau keberadaan sebagai realitas utama. Wujud atau eksistensi adalah hakikat yang paling nyata dan primer, bukan mahiyah atau hakikat atau esensi. Segala sesuatu ada karena keberadaannya, bukan karena esensinya. 2. Tashkik al-wujud atau gradasi dalam eksistensi. Eksistensi memiliki tingkatan yang bertingkat-tingkat, dari yang paling rendah atau bisa kita sebut materi hingga paling tinggi atau bisa kita sebut sebagai Tuhan. Ini menunjukkan bahwa wujud bukan sesuatu yang seragam, tapi bertingkat dan beragam. 3. Gerakan substansial atau al-harokah al-jauhariyah. Segala sesuatu mengalami perubahan secara mendalam, bahkan sampai pada substansinya, bukan hanya aksidennya. Ini melampaui pemikiran filsuf sebelumnya yang menganggap perubahan hanya terjadi pada sifat-sifat luar. Kemudian 4. Kombinasi akal, intuisi, dan wahyu. Hikmah muta'aliyah mengintegrasikan nalar atau akal, kasyf atau penyingkapan batin atau intuisi sufi, dan teks agama atau wahyu. Kemudian 3. Hikmah atau pelajaran atau nilai yang dapat diambil, menunjukkan bahwa pengetahuan tertinggi tidak hanya dicapai melalui akal, tetapi juga melalui penyucian jiwa dan pencerahan spiritual. Mendorong integrasi antara ilmu rasional dan ilmu spiritual, sehingga ilmu tidak kering dari makna dan nilai. Menyediakan kerangka metafisik yang mendalam untuk memahami realitas manusia dan Tuhan. Memberikan penjelasan filosofis atas doktrin-doktrin keagamaan, sehingga mendukung pemahaman agama yang mendalam dan tidak tekstual semata. Kemudian 4. Pengaruhnya. Hikmah muta'aliyah sangat berpengaruh dalam dunia filsafat Islam, khususnya di kalangan Syiah Imamiyah. Masih menjadi dasar pembelajaran di banyak hauzah ilmiah atau pusat studi Islam seperti di Qom atau Iran dan Najaf, Irak. Selanjutnya, tokoh yang termasuk neo-Sadrian adalah Mehdi Hairi Yazdi. Mehdi Hairi Yazdi dilahirkan pada tahun 1923 dalam salah satu keluarga ulama paling terkemuka di Qum, nama tempat. Ayahnya bernama Ayatullah Syekh Abdul Karim Hairi Yazdi, seorang ulama mazhab Syiah yang paling masyhur dan berpengaruh di masanya dan merupakan marja taklid mayoritas kaum Syiah. Mehdi Hairi Yazdi dibesarkan dalam keluarga ulama-ulama soleh yang dikenal karena kebajikan dan semangat keberagaman mereka. Ia memperoleh pendidikan awal di tangan ayahnya sendiri dan kemudian melanjutkan studi tradisional formalnya di Qum dan menguasai dengan baik ilmu-ilmu nakli maupun ilmu-ilmu intelektual dan mencapai tingkat otoritas tertinggi ijtihad dalam hukum Islam serta teologi dan filsafat.
memasuki Universitas Teheran dan selesai pada tahun 1952. Dia menerima gelar doktoralnya di Fakultas Teologi Ilahiyat. Fakultas tersebut telah mencoba menggabungkan ataupun mengawinkan ilmu-ilmu keislaman tradisional dengan metode-metode penelitian dan kajian modern yang memasuki arena keilmuan Persia dari barat. Terus terkait Neo-Sadrian, Sadra dan filosofi Islam kontemporer memiliki pandangan tengah, yaitu yang disebut dengan interaksionalisme. Bagi para filsuf Sadrian, jiwa atau pikiran adalah aktualisasi primer dari tubuh fisikal yang memiliki potensi untuk hidup atau zatnya berwujud ruhani yang beraktualisasi secara jasmani. Terus yang termasuk Neo-Sadrian yaitu Tabatabai. Tabatabai adalah seorang filsuf, penulis yang produktif dan guru yang menginspirasi bagi murid-muridnya yang mengabadikan sebagian besar hidupnya untuk studi Islam. Banyak muridnya termasuk di antara para pendiri ideologi Republik Islam Iran, yaitu Murtaza Mutahhari, Muhammad Bahasti, dan Muhammad Mufatteh. Tabatabai nama lengkapnya adalah Sayyid Muhammad Hussein. Tabatabai lahir 24 September 1904. Ia adalah seorang cendekiawan Iran, ahli teolog, filsuf, dan salah satu pemikir terkemuka Syiah modern. Dia mungkin terkenal tafsir Mizannya, sebuah karya tafsir penafsiran Al-Quran 20 jilid. Selanjutnya, tokoh yang termasuk Neo-Sadrian adalah Sayyid Hasan Nasr. Sayyid Hasan Nasr lahir pada tanggal 7 April 1933 di kota Teheran, Iran. Ia lahir dari keluarga ulama dan fisikawan tradisional. Ayahnya adalah Sayyid Waliullah Nasr, seorang ulama terkenal pada masanya dan seorang dokter yang berpengalaman baik dalam ilmu pengobatan tradisional dan ilmu pengobatan modern. Nama Nasr yang berarti kejayaan adalah nama yang diambil dari gelar Nasr at-Tib, kejayaan para dokter, yang merupakan gelar yang diberikan oleh Raja Persia kepada kakeknya. Selain itu, ayahnya merupakan tokoh pendidikan dan diangkat setingkat menteri masa sekarang pada masa pemerintahan Reza Shah. Selanjutnya, Nasr juga menyatakan bahwa Nasr juga punya pemikiran bahwasanya guru itu tidak cukup didefinisikan sebagai mu'allim ataupun penyampai pengetahuan semata, namun lebih tepat dengan murabbi, pelatih jiwa dan kepribadian. Itulah beberapa tokoh iluminasi dan sedikit biografi dan sekilas pemikirannya. Oke, lanjut guys. Setelah ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh iluminasi. Itu ada 5. Yang pertama ada Mullah Sadra, terus ada golongan Neo-Sadrian, itu ada 4. Yang pertama Tabatabai, yang kedua Murtaza Mutahhari, yang ketiga Mehdi Hairi Yazdi, terus yang keempat Sayyid Hasan Nasr. Nah, yang pertama kita membahas Mullah Sadra. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Ibrahim al-Qawani al-Shirazi, yang dikenal dengan Mullah Sadra. Gelar kehormatannya yaitu Sodar ad-Din atau ahli agama, menunjukkan derajat tingginya di dalam lingkaran teologis tradisional. Ia lahir di Shiraz, Persia Selatan pada 979 Hijriah atau 1572 Masehi dari sebuah keluarga berada. Ayahnya adalah menteri istana sekaligus ulama. Ia meninggal pada perjalanan yang ke-7 ke Mekah pada 1500 Hijriah atau 1640 Masehi dan dikuburkan di Basrah. Konstruksi pemikiran Mullah Sadra adalah al-hikmah al-muta'aliyah. Pemikirannya tidak dibangun atas dasar kreasi individualistik Mullah Sadra semata-mata, tetapi bersumber pada bahan-bahan atau unsur-unsur yang tersedia sebelumnya, baik yang bersifat tradisional maupun historis. Terus tokoh yang ketiga, tokoh yang selanjutnya yang termasuk Neo-Sadrian adalah Murtaza Mutahhari. Al-Allamah Ayatullah Murtaza Mutahhari lahir pada 2 Februari
Masehi di desa Fariman, yaitu Masad, Khorasan, Iran Timur. Ayahnya bernama Muhammad Husain Mutahari, seorang ulama Syiah terkemuka. Dengan demikian, Murtado dibesarkan di tengah praktik ajaran Syiah, khususnya Syiah Imamiyah yang fanatik. Kemudian 12 tahun berikutnya ia tiba di nama tempat, kota yang menjadi pusat intelektual dan spiritual Syiah di Iran. Selama di guru utamanya adalah pemimpin spiritual dan revolusioner Iran modern, yaitu Imam Khomeini. Sebagai seorang pelajar filsafat, ia telah banyak membaca kitab-kitab filsafat seperti kitab Syarhi Manzumah, sebuah naskah filosofis karya Mullah Hadi Sabzewari. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu membahas tentang corak filsafat iluminasi. Yang pertama, ada cahaya sebagai realitas tertinggi. Dalam filsafat iluminasi, cahaya atau nur adalah metafora utama dan substansi metafisik paling mendasar. Gampangnya gini, menurut Suhrawardi, semua yang ada di dunia ini itu sebenarnya adalah bentuk-bentuk cahaya. Ada yang cahayanya sangat terang dan ada juga yang remang-remang. Nah, yang paling terang dan paling tinggi derajatnya itu Tuhan. Dia sebut sebagai cahaya segala cahaya. Semua makhluk lainnya kayak malaikat, manusia, sampai benda-benda fisik itu cuman versi cahaya yang makin lama makin redup. Jadi makin jauh dari Tuhan, makin redup juga eksistensinya. Dunia fisik, ya itu cahaya paling redup, alias paling jauh dari Tuhan. Yang kedua, ada pengetahuan intuitif. Suhrawardi menolak epistemologi Aristotelian yang hanya mengandalkan akal dan indera. Ia menawarkan ilmu khuduri atau pengetahuan melalui kehadiran langsung yang diperoleh melalui pencerahan batin dan pensucian diri. Pengetahuan sejati menurutnya adalah ketika subjek menyatu secara langsung dengan objek tanpa perantara dalam bentuk kehadiran cahaya. Oleh karena itu, intuisi dan pengalaman mistik dianggap lebih unggul daripada dedukasi logis. Kalau biasanya orang belajar pakai logika dan buku, Suhrawardi bilang ada cara lain yang lebih dalam, yaitu pakai hati dan intuisi. Dia percaya bahwa pengetahuan paling tinggi itu bukan didapat dari mikir atau debat, tapi dari pengalaman langsung, kayak merasakan kebenaran itu sendiri. Tapi ini bukan sembarang perasaan, butuh latihan batin, penyucian diri, dan ketenangan spiritual. Kalau hati udah bersih, katanya ilmu itu bakal hadir sendiri ke dalam jiwa kita. Nah, pengetahuan kayak gini disebut ilmu khuduri. Yang ketiga, simbolisme dan bahasa filosofis. Suhrawardi sangat suka pakai simbol dan cerita buat jelasin ide-idenya. Misalnya, dia sering pakai istilah timur buat nunjukin cahaya atau pencerahan, dan barat buat dunia materi dan kegelapan. Soalnya menurut dia, realitas yang paling tinggi itu gak bisa dijelasin dengan kata-kata biasa, harus pakai bahasa simbolik biar bisa lebih nyampe ke hati dan intuisi orang. Yang keempat, ada gabungan akal dan intuisi. Nah, walaupun dia mengutamakan intuisi dan penyucian jiwa, Suhrawardi bukan berarti anti logika. Dia tetap pakai akal buat nalar, tapi dia anggap itu baru langkah awal. Menurut dia, akal itu penting, tapi nggak cukup. Jadi harus digabung, mikir pakai otak, tapi juga ngalamin pakai hati. Filsuf sejati itu ya yang bisa pakai dua-duanya, logika dan cahaya batin.